Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Irma Dayanti SSI, Guru Mapel IPA kelas 10 AP. Baiklah anak ibu, materi kita hari ini adalah dampak polusi. Anak-anak ibu, dampak polusi terbagi 4. Pertama, dampak polusi udara. Kedua, dampak polusi air. Ketiga, dampak polusi tanah. Dan keempat, dampak polusi cahaya. Baiklah anak ibu, kita mulai dengan dampak polusi udara. Pertama, polusi udara bersifat karsinogenik. Gas buang kendaraan memiliki sifat karsinogenik yang dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan. Paparan zat karsinogenik dapat menjadi penyebab organ tubuh dan fatalnya dapat memicu terjadinya kanker. Ini terjadi karena ada 2 zat yang terkandung dalam zat karsinogenik, berupa benzena dan timbal. Benzena merupakan senyawa aromatik yang merupakan campuran dasar bahan bakar. Zat kimia ini dapat mudah masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan maupun permukaan kulit. Jika jumlah edar benzena di dalam tubuh terlalu banyak, maka sumsum tulang dapat mengalami kerusakan. Dampak yang kedua berupa gangguan pernapasan. Jika terpapar polusi udara akibat kendaraan, kebanyakan orang akan mengalami gangguan pernapasan. Dampaknya mulai dari menurunnya kadar oksigen dalam tubuh hingga kerusakan saluran pernapasan seperti asma dan kanker paru-paru. Dampak polusi udara yang ketiga yaitu peredaran oksigen dalam darah terganggu. Selain saluran pernapasan, sistem peredaran darah pun dapat mengalami dampak negatif akibat polusi udara. Ketika karbon monoksida terlalu banyak, maka kadar kekentalan darah dan kadar protein inflamasi dapat meningkat. Hal inilah yang menjadi pertanda berkembangnya arteriosklerosis atau dengan kata lain radang pembuluh darah. Daerah yang memiliki paparan gas buang tinggi, penduduknya akan memiliki risiko kematian akibat kardiovaskuler, stroke, dan diabetes. Gangguan yang keempat adalah berupa gangguan kesehatan pada anak. Perlu diketahui efek jangka panjang dari paparan polusi udara adalah gangguan pernapasan akut dan asma. Hal ini ditamakan pada anak-anak. Baiklah anak ibu, kita lanjutkan dengan dampak polusi air. Pertama, mengakibatkan organisme menjadi mati. Air dihuni oleh organisme seperti fitoplankton dan zooplankton. Kedua organisme itu merupakan sumber makanan bagi hewan-hewan kecil yang ada di dalam air. Jika air terkena polusi, 2 organisme itu akan menjadi mati. Jika organisme tersebut mati, maka penghuni air akan kehilangan sumber bahan makanan mereka. Dampak yang kedua, binatang dan tumbuhan mati. Binatang dan tumbuhan air merupakan salah satu sumber makanan bagi manusia.
Selain jadi sumber makanan, binatang dan tumbuhan air juga bisa jadi alat untuk membersihkan air. Tetapi, air yang terkena polusi bisa membuat binatang dan tumbuhan air menjadi mati. Jika sudah demikian, manusia tentu akan kekurangan sumber bahan makanan. Dampak yang ketiga akibat polusi air adalah berubah warna. Polusi bisa menyebabkan oksigen di dalam air menjadi berkurang. Air yang kurang oksigen akan berubah menjadi keruh dan tidak sehat. Air yang mengandung sedikit oksigen biasanya jarang dihuni binatang ataupun tumbuhan. Tanahnya juga akan berubah menjadi kurang baik. Air yang demikian tidak layak untuk dikonsumsi. Dampak yang keempat, mengganggu air tanah. Air yang terkena polusi bisa menyerap atau meresap ke dalam tanah dan bercampur dengan air tanah. Jika sudah demikian, air tanah akan menjadi tercemar dan tentunya kualitasnya pun menurun. Hal ini sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Air yang terkena polusi bisa menimbulkan berbagai penyakit, baik bagi hewan, tumbuhan, maupun manusia. Dampak yang kelima berupa bencana alam. Jika tidak ada tanaman, tanah bisa menjadi longsor dan erosi. Baiklah, Nak Ibu, kita lanjutkan dengan dampak polusi cahaya. Pertama, dampak terhadap hewan. Polusi cahaya membuat bintang dan bulan tak tampak. Hal ini mengakibatkan burung yang bermigrasi menggunakan bintang dan bulan sebagai andi alat navigasi tidak akan dapat bermigrasi ke tempat yang tepat. Demikian juga dengan penyu laut. Penyu laut tidak akan datang ke pantai dan bertelur seperti biasa karena penyu laut takut dengan cahaya. Kedua, dampak terhadap manusia. Polusi cahaya dapat menyebabkan masalah tidur terhadap manusia. Cahaya yang berlebihan dari billboard dapat mengganggu orang yang sedang tidur di apartemen. Ilmu pengetahuan juga mengalami dampak dari polusi cahaya. Astronom tidak dapat mengamati dan menemukan objek di angkasa karena terlalu banyak cahaya yang menutupi langit malam. Berikut dampak terhadap lingkungan. Polusi cahaya memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, terutama lingkungan perkotaan malam. Kemudian polusi cahaya juga dapat menyebabkan adanya pemborosan energi listrik di perkotaan. Hal ini disebabkan sumber-sumber polusi cahaya seperti lampu taman, papan reklame, dan sumber-sumber lainnya tidak efektif dalam penggunaan cahaya dan tentunya mempengaruhi jumlah energi yang dilepaskan ke lingkungan menjadi tidak efektif. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.